Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa 'inda dzikri habibihi wa awliyaihi salihin tatanazzalur rahmat wal barakat wan nafahat wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizatil bayyinat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa qaidil qadat wa ala alihi wa sahbihi dawil anjumil bahirat wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumil ma'ad salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du, hadratal habaib al-a'izza wal ulama al-ajilla, majlis yang luar biasa yang dihadiri oleh para habaib-habaib kita, para syiban-syiban kita, utamanya yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim malam hari ini adalah guru mulia kita Al-Habib Al-Allamah Al-Ustadz Saleh Ibn Al-Habib Ahmad bin Salim Al-Idrus, Al-Habib Abdullah Ibn Al-Habib Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah, dan para habaib yang lain, Habib Tahir, Habib Abdul Qadir Ibn Al-Habib Husin Al-Haddad, dan para habaib yang lain. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan sehat walafiat, matta'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan panjang umur dan barokahnya mudah-mudahan disampaikan oleh Allah kepada kita yang hadir di majlis hall yang mulia ini. Tidak ketinggalan anak-anak kita, baik yang ikut hadir atau yang ada di rumah atau yang di pondok, semuanya mendapatkan keberkahan daripada habaib-habaib kita, habaib sepuh kita, dan mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Inda dzikris salihin tanzilur rahmah." Ketika disebutkan sejarahnya orang-orang yang soleh, maka di majlis itu akan dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi majlis kita malam hari ini bukan cuma menyebut sejarah orang yang soleh, tetapi lebih daripada itu diawali dengan menyebut imamnya orang-orang yang soleh, Imamul Anbiya wal Mursalin, Imamus Salihin, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah di majlis seperti ini akan dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat yang ikut hadir bersama-sama dengan kita, Ishhadu anni qad ghafartu lahum, saksikan malaikat sesungguhnya aku telah mengampuni orang-orang yang hadir di tengah-tengah mereka itu. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian dari persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Manaqib yang kita dengar banyak sekali yang bisa kita petik dari pelajaran, yang bisa kita petik
dari perjalanan seorang yang mulia, seorang yang sangat-sangat memperhatikan akan umat, seorang yang melayani umat, seorang yang menjadikan al-ukhuwah fillah wa fillah wa fillah kepada mereka orang-orang yang hidup di zamannya. Al-Habibul Imam Al-Marhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Al-Habib Abdurrahman ibn Al-Habib Muhammad Al-Haddad, dan juga putra beliau yang menapak tilasi kebiasaan daripada orang tuanya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Haddad rahimahumallah wa mata'ana bibarakatihima amin ya rabbal alamin. Luar biasa yang kita dengar. Guru kami Asy-Syaikh Abdullah Awad Abdun ketika diminta untuk memberikan tausiah ceramah di hallnya Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saqqaf, maka beliau mengatakan, setiap kita hadir di acara hall, paling tidak dua hal yang harus bisa kita ambil. Yang pertama, yang tidak asing lagi bagi kita semua para pecinta-pecinta haul, adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahibul haul. Di mana keberkahan itu ketika kita hadir, kita berharap supaya keberkahan itu juga sampai kepada kita semuanya. Air yang penuh di satu gelas, kemudian kita tambahkan lagi, kita tambahkan lagi, kita tambahkan lagi. Harapannya adalah melubernya air tersebut, sehingga luberan daripada air tersebut akan mengenai kita. Bukan cuma kita, anak-anak kita, bahkan calon-calon daripada anak-anak kita dan seterusnya. Ini yang pertama kita harapkan. Karena Imam Syafi'i mengatakan, al-barakatu jundun khafiyyun min junudillah. Berkah itu adalah tentara yang samar yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yursiluha ila may yasha. Wa qad hallat fil umur. Ada kalanya keberkahan itu diberikan oleh Allah kepada umur seseorang. Ketika keberkahan itu disampaikan oleh Allah kepada umur seseorang, ammaradhu, maka umurnya akan dimakmurkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Haddad, Habib Umar, usianya tidak terlalu lama. Usianya tidak terlalu lama, tapi keberkahannya sampai detik ini dirasakan oleh semua yang hidup setelah masa beliau, bahkan cucu-cucu daripada orang-orang yang hidup setelah generasi beliau. Ammaradhu, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahannya. Seseorang yang umurnya berkah, maka akan diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waqad hallat fil walad. Ada kalanya keberkahan itu Allah kirimkan pada anak seseorang. Fa idza hallat fil walad aslahathu. Kata Imam Syafi'i, kalau keberkahan itu disampaikan oleh Allah kepada anak-anak kita, maka akan mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan anak-anak kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad hallat fil mal, fa idza hallat fil mal kassarathu. Ada kalanya keberkahan itu Allah kirimkan kepada harta seseorang, dan apabila harta itu diberkahi oleh Allah, maka akan menjadi banyak. Maka yang kita mohon kepada Allah, harta itu adalah barokah. Yang penting barokah, walaupun banyak tidak apa-apa. Yang penting barokah, walaupun banyak. Ya. Kemudian yang kedua, kata guru kami, adalah menapak tilasi kebiasaan orang-orang yang diholi. Coba kita dengar tadi manaqib daripada sahibul hol. Dua hal saja yang bisa kita ambil dalam waktu yang sangat singkat ini. Yang pertama adalah bagaimana khidmah beliau kepada umat. Khidmah beliau kepada umat, dan bagaimana beliau kepingin untuk menyenangkan umat. Guru kita Al-Allamah Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, mudah-mudahan beliau disempurnakan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang-kadang malu kepada beliau. Di kondisi beliau yang kurang sehat pun ketika diundang, beliau tidak pernah menolak undangan.
Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul Haul yang pertama, beliau adalah orang yang khidmatun nas. Apa kata tadi orang tua kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad ketika membaca Tartibul Fatihah dalam tahlil, beliau sebutkan nama Muhaddithul Haramain, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah abad ini, Al-Habib Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan, laisa indi kathirul ilmi wal amal. Coba kita dengar apa kata beliau, laisa indi kathirul ilmi wal amal. Saya tidak punya banyak ilmu dan amal. Padahal kelas beliau, hampir ulama-ulama di Indonesia bahkan di sebagian dunia adalah murid-murid beliau. Tidak ada tempat kecuali di situ ada murid beliau atau murid-muridnya beliau. Apa kata beliau? Laisa indi kathirul ilmi wal amal. Saya tidak punya banyak ilmu dan banyak amal. Pengakuan yang luar biasa. I'tiraf. Satu pengakuan yang tidak pernah keluar kecuali dari orang-orang yang besar. Laisa indi kathirul ilmi wal amal wa la'alla Allah yataqabbalu minni bi khidmatin nas. Dan aku berharap Allah Subhanahu wa taala menerimaku dengan khidmah kepada manusia, kepada umat. Ini yang dilakukan langsung. Contoh konkret dari Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Haddad. Khidmah, melayani umat. Bahkan di manaqibnya tadi kita sudah dengar bagaimana beliau mengundang para ulama-ulama. Ketika kami masih mondok di Tanjung, diadakan majelis taklim, dan majelis taklim itu namanya Majelis Taklim As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kalau tidak salah pada waktu itu di kisaran tahun 85-86. Abuya Al-Maliki terakhir ke Indonesia tahun 87. Sebelumnya pernah tinggal agak lama di Malang. Dan Habib Abdurrahman memanfaatkan beliau untuk mengadakan majelis taklim di rumahnya. Kalau Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki sudah pulang, maka majelis taklim itu terus dihidupkan sambil yang mengisi gantinya beliau adalah Al-Habib Al-Ustadz Alwi bin Salim Al-Idrus, Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun, Ustadz Abdullah Awad Abdun, Ustadz Qasim Baharun, dan banyak lagi ustadz-ustadz yang lain. Saya waktu itu kebagian baca qasidah. Ya, walaupun suaranya tidak seenak suaranya Habib Abdul Qadir. Ya, kebagian baca qasidah. Bahkan setelah itu kami diminta oleh Habib Abdurrahman, Ustadz Hasan, kalau bisa antum ikut ngisi. Saya bilang, Bib, ada Ustadz Alwi guru saya, ada Ustadz Abdullah guru saya, bagaimana mungkin saya akan ngisi? Gak apa-apa. Kata beliau, saking semangatnya, saya masih ingat kata-kata beliau, saking aku gak iso ngomong, coba aku iso ngomong, aku dewe sing ngisi pengajian. Lu itu semangatnya beliau. Di dalam apa? Fi khidmatin nas. Di dalam khidmah kepada orang, khidmah kepada umat. Bahkan masuk ke pelosok-pelosok desa. Sampai ke desa Lesti, Ustadz Samsul. Ya, sampai ke desa Lesti. Ini dalam rangka apa? Laisa indi kathirul ilmi wal amal wa la'alla Allah yataqabbalu minni bi khidmatin nas. Mungkin Allah akan menerima kami dengan kami khidmah kepada umat ini. Masya Allah. Dan ini ketawaduannya Abuya Al-Maliki. Beliau mengatakan, saya tidak punya banyak ilmu dan amal kelas beliau, tapi dipraktekkan oleh Habib Abdurrahman sebagai ipar daripada beliau. Diteruskan oleh putranya Habib Umar. Seringkali setiap kami hadir di majelis, Habib Umar bersamaan yang terakhir beliau tanya, ini majelis yang keberapa Ustadz Hasan? Saya bilang yang ke-6 Habib mulai pagi. Saya yang ke-5, berarti sih kalah 1-0 sampai sampean. Ini Habib Umar, Masya Allah, kepingin nonton orang. Ya, Tariqatuna as-sabru wal jabr. Tariqahnya Sadatuna al-Alawiyin adalah as-sabr wal jabr.
Makanya Al-Habibul Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan manarju min thawab ibadatina illa sabr wal jabr. Bayangkan ulama besar kutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, siapa yang tidak kenal suara beliau, siapa yang tidak kenal dengan beliau, beliau mengatakan manarju min thawabi ibadatina illa sabr wal jabr. Saya tidak berharap dari ibadah yang kami lakukan kecuali pahala yang aku harapkan adalah pahalanya sabar dan pahala nyenangkan orang. As-sabr wal jabr. Ini yang beliau lakukan, sabr wal jabr. Kadang-kadang pagi-pagi beliau sudah harus keluar, ngantuk-ngantuk, dan saking luar biasanya. Terakhir Habib Umar hadir pengajian dengan kami, dengan Habib Hamid waktu itu hari Jumat di tempatnya Aba Qasim. Hari Jumat ada acara maulid di tempatnya Aba Qasim di Gondang Legi. Hari Jumat Habib Umar mengatakan kepada saya, Ustadz, saya tidak hadir karena saya malam ini harus tarhib, harus menyambut Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf yang mengadakan acara maulid di Tasikmadu di tempatnya Gus Fud. Ya akhir Habib tidak apa-apa, tapi opo yo gak enak, sungkan Aba Qasim wonge api. Ya, kapan kita balas kebaikan orang? Syuf, coba kita lihat bahasa yang jarang-jarang keluar dari orang-orang yang kecuali mempunyai zauk yang tinggi. Bukan cuma ilmu tinggi belum tentu zauknya tinggi. Orang punya ilmu belum tentu punya zauk. Kami diajari zauk oleh beliau-beliau para siban-siban. Apa yang beliau katakan? Mungkin saya cuma mau pamitan saja. Malam itu setelah kami hadir pengajian di Masjid Al-Huda, kami kemudian merapat di tempatnya Aba Qasim. Tidak lama Habib Hamid sudah duduk di situ, tiba-tiba Habib Umar muncul. Beb, lah kok kesini? Iya, soalnya tadi saya mikir-mikir, hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan bagi orang yang baik kecuali harus kita imbangi dengan kebaikan. Aba Qasim orangnya baik Ustaz, maka kita harus imbangi dengan kebaikan. Tadi begitu saya sudah selesai baca Fatihah, Habib Syekh bin Abdul Qadir datang. Begitu masuk saya lompat lewat belakang supaya tidak salaman. Kalau salaman saya nanti akan ditahan. Saya ingin menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar sini, warga sekitar sini. Masya Allah, manarju min sawabi ibadatina illa sabr wal jabr. Tidak ada yang bisa aku harapkan dari ibadahku. Coba Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ibadahnya gimana? Masih kecil, belum balik. Di dalam manaqib beliau, dalam manaqib beliau, Uqudul Almas fi manaqibil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, masih kecil, belum balik. Beliau bisa-bisa menulis, bisa-bisa menunjuk, bukan menulis, menunjuk. Rumah ini sekarang yang sedang haid sekian orang, rumah ini yang tidak haid sekian orang, rumah ini yang melakukan sholat sekian orang, rumah ini yang tidak sholat sekian orang. Tapi apa kata beliau? Saya tidak berharap dari amal ibadahku yang semuanya ini, tidak aku harapkan. Tapi yang aku harapkan adalah as-sabr wal jabr, sabar dan menyenangkan orang lain. Bagaimana pahala menyenangkan orang lain? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia senang ketika kebaikan itu, pahala itu, kenikmatan itu dirasakan oleh orang lain sebagaimana ia rasakan sendiri. Ketika dia merasakan nikmat dan senang dengan kenikmatan itu, maka tanda orang ini beriman kepada Allah. Nikmat itu juga senang apabila dirasakan oleh saudaranya yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu yang dididikkan, yang ditarbiyahkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dilakukan oleh para sadatunal alawiyin, para sadah kita. Ya, Abu Ya Al-Maliki mengatakan, terkadang demi untuk menyenangkan orang, aku tidak melihat diriku sendiri, apakah saat itu aku sakit atau capek. Habib Umar walaupun capek terus didatangi,
setelah hadir bersama kami di majelisnya Abah Qasim hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, ketika kami akan naik ke Masjid Jami' diberitahu Habib Umar koma. Saya masuk ke tempat wudhu, di hati saya, ya Allah, mosok akan diambil hari ini juga, mosok akan bersamaan dengan holnya abahnya Habib Abdurrahman. Subhanallah, begitu kami keluar, baru mulai tartibul Fatihah, taklim di Masjid Jami', maka Habib Abdullah, waktu itu Abdullah bin Salim Al-Jufri, bisiki saya, Habib Umar sudah meninggal dunia. Saya langsung diam sebentar. Ya Allah, ini orang yang paling luar biasa di depan saya, orang yang luar biasa di mata saya. Setiap kali beliau hadir, wallahu khairus syahid, wallahu khairus syahid, Allah sebagai saksi, sebenar-benar saksi, duduk bersama kami. Kalau kami datang terakhir, panitia dipanggil, cak-cak banyu anget situk gawe abuya, lek ono ambek tolak angin pisan. Ngerti kebiasaan kami, tapi lek gak ono siji loro cak ambek aku pisan cak. Setiap hadir di majelis, as-sabr wal jabr, jabr ini luar biasa. Sebaliknya, kalau pahala yang tinggi yang dijadikan sebagai moto para habaib kita adalah as-sabr wal jabr, maka begitu juga sesuatu yang paling besar dosanya adalah ketika kita menyakiti hati orang lain. Ya, kalau menyakiti hati daripada sesama mukmin saja, itu sudah dosanya seperti merobohkan Ka'bah 40 kali, kata Syekh Hasan Al-Masyad yang tadi difatihai oleh orang tua kami Habib Abdullah Al-Haddad. Maka bagaimana dengan menyakiti orang-orang yang sudah naik pada tingkatan wali min auliya'illahi subhanahu wa ta'ala. Hari ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, zaman fitnah, zaman fitnah, difitnah, para habaib kita difitnah, ya, dibenturkannya antara para ulama dan para habaibnya. Subhanallah. Coba kita lihat Habib Abdurrahman Sahibul Haul. Tadi kita dengar dari Habib Ali Akbar menceritakan perjuangan beliau, tidak bisa berdiri sendiri, beliau rangkul Ustadz Yasin. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan panjang umur. Ya, Ustadz Yasin dirangkul, diajak untuk berjuang bersama-sama. Ada Habib Abdurrahman, ada Ustadz Yasin. Habib Abdullah pernah cerita kepada kami bahwa orang tua beliau, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad, beliau punya seorang yang dekat sekali, namanya Kiai Karjiman Habib, Kiai Karjiman. Ya, Kiai Karjiman ini rumahnya di Polean, Habib. Subhanallah. Habib Muhammad, Abah Habib Abdurrahman ini dekat sekali dengan Kiai Karjiman. Sampai Habib Muhammad ini setiap pagi, hampir setiap pagi, walaupun tidak setiap hari, sering kali putranya diajak, Habib Abdullah diajak, ya, bukan cuman disuruh cium tangannya, syum rijlu, cium kakinya. Coba tarbiyah orang-orang dulu dalam mencintakan antara satu dengan yang lainnya. Al-mahabbah fillah. Tidak ada satu kedudukan yang lebih mulia kecuali mereka orang yang menciptakan persaudaraan satu dengan yang lainnya karena Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina fillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat akan dipanggil ainal mutahabbina li jalali. Mana orang-orang yang menciptakan persaudaraan karena aku? Faqamu wa hum qalilun. Maka mereka berdiri dan jumlah mereka tidak banyak, cuman sedikit. Sahabat Abdullah bin Abbas sering berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk di antara orang-orang yang sedikit. Di Pasuruan ada Kiai Hamid. Kemarin kami hadir dengan Habib Hamid di rumahnya Kiai Ihsan. Luar biasa karomahnya Kiai Hamid. Tapi yang saya tahu, kemana-mana Kiai Hamid Pasuruan keluar, mesti ada Habib Idrus bin Hud Assegaf. Bahkan yang paling biasa ngisi pengajiannya Habib Idrus. Kiai Hamid doa,
saling mengisi satu dengan yang lainnya. Indah sekali kita melihat. Ya, sampai kata Kiai Hamid, iki Habib Idrus, lek pengajian bulet, tapi barokah. Loh, sing penting kan bukan jelasnya, bukan buletnya, tapi sing penting barokahnya. Tapi barokah. Ada Kiai Hamid, ada Habib Idrus. Kakek kami min jihad ahli Kiai Abdul Majid bin Hayyun, Abah Kiai Humaidi. Setiap pagi rumahnya didatangi oleh Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid, kata guru saya Ustadz Alwi Al-Idrus rahimahullah, itu terkenal dengan julukan Habib Macan Putih. Terkenal, alim dan orator kalau bahasa kita sekarang. Kalau pidato, Masya Allah, tidak ada yang tidak ta'assar, terpengaruh dengan nasihat-nasihat beliau. Setiap pagi Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid sholatnya di Masjid Jame' alun-alun, di Masjid Jame' Pasuruan. Kemudian beliau puter alun-alun satu kali olahraga, kemudian baru keluar dan ke rumah kakek kami Kiai Abdul Majid bin Hayyun, abah daripada Kiai Humaidi. Di situ baca kitab sedikit, saling baca kitab, kemudian makan ketan bubuk dan kopi jahe. Itu setiap hari. Sampai Habib Ahmad bin Hadi ditanya. Yang nanya adalah Habib Umar bin Abdullah bin Ja'far Syekhon As-Segaf. Habib Umar ditanya, bertanya kepada Habib Ahmad bin Hadi, Bib, dulur Riko akeh tabib. Habib Ahmad bin Hadi menjawab, dulurku tokok poro habaib akeh, tapi dulurku tokok wong Jawa loro. Sing siji Kiai Majid, sing loro Kiai Hamid. Masya Allah, indahnya mereka. Indahnya satu dengan yang lainnya. Saling mendukung, saling mendoakan, saling bertazawur, saling berziarah satu dengan yang lainnya. Ini luar biasa. Hari ini semuanya kandas. Walaupun tidak semua, tapi sebagian besar karena pengaruh daripada medsos. Ya, ini pengaruh medsos. Kalau bahasa yang lebih cekak, pengaruh nih setan gepeng. Ya, pengaruh nih setan gepeng. Coba habaib dihujat ini itu dan sebagainya, sampai pada tingkatan 1 bulan yang lalu saya pengajian di Malang Selatan. Tidak usah disebut desanya, apalagi kiainya. Si Gus ini tanya kepada saya, Kiai, kondisi seperti sekarang itu apa ya masih diperlukan baca rotib haddad? La haula wala quwata illa billah. Apa diperlukan baca rotib haddad katanya? Saya bilang, Gus, Habib Abdullah bin Haddad bin Alwi Al-Haddad gak perlu karo raimu lho Gus. Lu mesisan ya? Gak perlu karo raimu lho Gus. Loh kok cek kasare ya? Lo mesisan. Lo sampean iki perlu dikai pelajaran. Kadang-kadang dikai bahasa sing halus gak paham. Dadi pun dikai bahasa sing rodok kasar. Kasar lek kasari parut sik ngetokno santen. Iya, makanya saya kasih kasar, muga-muga metu santen nih Gus. Ya. Memangnya kenapa? Habib Abdullah Haddad, rotib haddad gak butuh dengan Anda. Tapi kita yang butuh dengan rotib-rotib itu, karena ini adalah ringkasan daripada auratnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada tingkatan viral lo ini, ya ini gara-gara yang suka lihat medsos ini, gara-gara sing kakean ndelok YouTube ini. Pada tingkatan tidak diperlukan lagi baca kitab-kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad. La haula wala quwata illa billah. Ini kita yang tidak pernah baca kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Hati ini loh keras. Hati kita keras. Yang tidak pernah baca. Yang baca arang-arang, hati keras. Makanya kata guru saya Al-Habib Al-Ustadz Abdullah wa Abdun rahimahullah, beliau mengatakan bahwa lubbul ihya inda kutubil Imam Al-Haddad. Intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin ada di dalam kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Anda tidak baca kitab Ihya Ulumuddin karena terlalu besar, cukup pada intisarinya di kitab-kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bahkan di dalam kitab Al-Mawaid
min syattal fawaid, yang diringkes oleh murid-muridnya Habib Zain. Dan ini kalamnya Habib Zain, kalamnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, kalamnya Habib Salim Al-Syatiri, dan kalamnya para salaf. Kata beliau, minal ulama yakunu sirruhu fi kutubih. Di antara ulama ada yang rahasianya itu terletak pada kitab-kitabnya. Minhum Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi usianya 50 lebih sedikit, tapi kitab-kitabnya tidak masuk akal. Al-Muhadzab, Al-Majmu', ya bukan Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Raudatut Talibin, Riyadus Salihin, Syarah Muslim, banyak lagi kitab-kitab besar. Tidak masuk akal dengan umurnya. Wa minhum man yakunu sirruhu fi awradih. Di antara ulama ada yang rahasianya terletak pada wirid-wiridnya. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ada Hizbul Bar, ada Hizbul Bahr, ada Hizbun Nasr, dan seterusnya. Wa minhum man yakunu sirruhu fi dzurriyyatih. Di antara ulama ada yang rahasianya terletak pada keturunannya. Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Wa minhum man jama'a baina dzalika kullih. Di antara mereka ada yang mengumpulkan empat-empatnya, ya kitabnya, ya wiridnya, ya keturunannya. Siapa? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib radhiyallahu anhu wa ardah. Oleh karena itu, di zaman fitnah saat ini, kata Al-Sahabil Jalil Abdullah bin Mas'ud, seperti disebutkan di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar yang dikarang oleh Buya Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, di situ dikatakan la yuqallidanna rajulun ahadan fi dinihi. Jangan seorang itu mengikuti orang lain di dalam urusan agamanya. Fa in amana amana wa in kafara kafara. Kalau yang diikuti itu imannya terus lurus, dia akan terus lurus. Tapi kalau kafir, dia ikut berubah jadi kafir. Wa in kana wala budda muqtadiyan falyaqtadi bil mayyit. Kalau harus mengikuti seseorang, ikuti yang sudah meninggal dunia. Fa innal hayy la tu'manu alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Ya, sekarang, dulu, ya, mungkin bulan-bulan yang lalu masih ada di daerah Kresek. Di mana itu? Di Kresek di Banten. Bergeser ke Cirebon. Bergeser ke Jawa Tengah. Bergeser ke Jawa Timur, bergeser ke Malang. Iya kan? Gak usah disebut no, wong viral. Ya kan viral kan? Ya gak usah disebut no, orang sudah viral kok. Iya kan? Kenapa? La tu'manu alaihil fitnah. Dulu dia mengatakan cinta habaib, undang habaib di setiap majelisnya. Sekarang habaibnya dikata-katain. Sing cari ini nasabi gak nyambung. Yang dia mengatakan sekarang Rotib Haddad tidak perlu dibaca. Ada lagi, saking gak senengi pidato saya, kalau Rotib Haddad itu di pengajian yang saya diundang, Rotib Haddad kalau dibaca oleh Kiai Jawa atau orang Jawa, saya mau ngisi pengajian. Tapi kalau Rotib Haddad itu dibaca oleh habaib Ba'alawi, aku gak katanya ngisi pengajian. Subhanallah, saking benci nih. Lah terus yang dibaca itu apa itu? Iya kan? Yang dibaca itu apa itu? Ini zaman fitnah. Al fitnatu naimatun. La'anallah man aiqadhaha. Fitnah ini adalah dalam keadaan tidur. La'anallah, maka akan dilaknat oleh Allah. Man aiqadhaha, siapa yang gugai yang tidur ini, yang gugai fitnah ini. Sekarang subhanallah, macam-macam tuduhan sing ini itu dan sebagainya. Kalau sampai menafikan Zuriyatur Rasul, padahal Rasul sendiri mengatakan semua nasab dan hasab terputus illa nasabi, nasabku. Itu Rasulullah sendiri yang mengatakan. Ini mengatakan tidak ada nasab Nabi. Berarti kan ngelawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adal mukmin, menyakiti hati orang mukmin, kata Syekh Hasan Masad, lebih buruk dan lebih berdosa daripada merobohkan Ka'bah 40 kali. Bagaimana kalau menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Menyakiti mereka para sadatuna. Ya, Kiai Hamid berguru kepada Habib Ja'far Syekhon.
Ya, dan banyak lagi dari orang-orang yang mulia, orang-orang besar. Mereka guru-guru mereka adalah mereka para Sadatunal Alawiyin. Dan tidak juga sedikit dari Sadatunal Alawiyin yang berguru kepada para kiai, saling menukar, saling berhubungan yang sangat kuat antara mereka satu dengan yang lainnya. Kalau sudah mengatakan menafikan itu semua, berarti menafikan sesuatu yang dinas, disabat, ditetapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa kata Al-Habibul Imam Abdullah bin Husain bin Tahir di mukaddimah kitab Sulamut Taufiq sebagai pengarang munajat, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Kata Habib Umar, ini munajat wajib dibaca oleh setiap orang Islam saat ini. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Mudah-mudahan umat Islam semuanya dilonggarkan kesusahan kesedihannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, laqad kathura fi hadzal zaman. Sungguh banyak di zaman ini. Arti zaman ini zamannya siapa? Zamannya Habib Abdullah bin Husain, bukan zaman kita. Zaman beliau. Laqad kathura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam. Orang yang sembrono di dalam berucap, saenake dhewe mengo. Bahasa pojok kampunge cang keme. Bahasa pojok kampung ya. Pinjem ini, nanti dikembalikan kalau sudah selesai ya. Sakarepe dhewe, saenake cangkeme mengo. Laqad kasura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam hatta yakhruja an ba'dihim kalimat yukharrijuhum 'anil Islam. Sampai kadang-kadang keluar dari ucapan-ucapan mereka yang menyebabkan mereka itu sudah keluar dari Islam. Wa hum la yarawna dzalika dzamban. Yang mengucapkan seperti itu tidak merasa dosa. Fadlan an kaunihi kufron. Apalagi merasa kafir. Wong merasa dosa saja tidak. Ada zamanul fitnah. Sampai-sampai dikatakan orang-orang yang meninggal dunia, dan kemudian ada orang yang lewat di kuburan mereka orang-orang ini. Mereka banyak yang mengatakan, kok dak aku wae sing mati. Saking nemeni fitnah akhir zaman. Dan kita tidak akan selamat dari fitnah ini kecuali kita berpegang teguh dengan aslafuna as-salihun. Ikuti kiai-kiai kita yang sepuh, ikuti ulama-ulama kita, ikuti para habaib-habaib kita yang sudah dinas di dalam kitab-kitab mereka, tinggalan-tinggalan mereka, sehingga akan mengantarkan kita semua menjadi selamat di dunia, selamat di akhirat. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Habib Abdurrahman dan putranya Habib Umar bisa kita napak tilasi, bisa kita contoh di dalam bersober dan berjaber. As-sabr dan jabrul khatir, menyenangkan orang lain. Kecapek pun di pelosok-pelosok didatangi oleh Habib Umar. Dalam keadaan sakit pun di pojok-pojok kampung didatangi oleh beliau. Mudah-mudahan ketika Allah kirimkan keberkahan kepada kedua sahibul hal, Allah berikan keberkahan itu kepada kita semuanya, anak-anak kita, umur kita dibarokahi oleh Allah, rizki kita rizki yang barokah, hajat-hajat kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunya bil maisarah wa hajat al akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah setelah diberikan panjang umur, husnul khatimah setelah diberikan sehat walafiat, istiqomah ibadah, husnul khatimah setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah, husnul khatimah setelah diberikan rizki yang luas, rizki yang barokah, rizki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia sebelum bahagia di alam akhirat,
husnul khotimah setelah dijauhkan dari bala musibah sekecil apapun. Husnul khotimah puncaknya di akhirat, kita semua akan berkumpul bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita kumpul di dunia saat ini. Maka mudah-mudahan kita akan terus berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bersama para habaib-habaib kita, para sadatunal alawiyin, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, bersama-sama dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum.